dicantumkan dalam Perpres. Saya butuh penjabaran lebih lanjut seperti apa konsep yang dimaksud itu. Yang kedua, Pak Johanis Tanak sebagai mantan jaksa senior, ada menarik statement satu pejabat tinggi, saya tidak usah sebut namanya, OTT itu kampungan. OTT kampungan. Kalau tidak salah, pernah saya membaca, mendengar itu. Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan menurut Pak Johanis Tanak atau seperti apa? Karena begitu banyak orang yang sudah di OTT, begitu banyak orang yang sudah keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jerah, Pak. Ya, ini perlu koreksi saja misalkan. Apakah ini masih relevan kondisi kini, ataukah misalkan ke depan Pak Johanis Tanak lebih fokus pada pengembalian kerugian negara. Bayangkan kalau kita punya utang negara ribuan triliun, lalu kemudian KPK bekerja untuk penyelamatan aset negara misalkan, menambah penerimaan negara misalkan, sektor sumber daya alam misalkan, ya luar biasa. Nah, ini mohon tanggapan Pak Johanis Tanak. Seperti apa agar kerugian-kerugian yang selama ini besar bisa ditambal, Pak, lewat penegakan hukum. Itulah tujuan penegakan hukum, ada kemanfaatan bagi rakyat. Penjabaran lebih lanjut, OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu menjadi melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Karena tidak sesuai dengan KUHP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan logika. Kemudian upaya pencegahan saya kira, dan saya sudah sampaikan tadi, sekarang dari mohon izin dari PKB, banyak aparat penegak hukum yang terjerat korupsi. Bagaimana strategi saya dalam mengkoordinasi? Ya, memang banyak pejabat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, dan dari Mahkamah Agung juga kita sudah melakukan penangkapan, dan dari kepolisian juga ada, dari kejaksaan juga ada. Dan kalau yang di luar OTT kita koordinasi. Tapi kalau yang OTT seperti misalnya Kejarin tertangkap di Jawa Tengah, itu memang dapat dikualifikasi sebagai OTT karena tidak ada target kita untuk ke sana. Tentunya dapat informasi berdasarkan penyadapan, ada penyerahan uang di sini. Itulah kemudian ditangkap. Nah itu Pak. Jadi kemudian kalau namanya OTT dalam sudah ada surat perintah, itu bukan OTT lagi. Karena sudah ada surat perintah. Bagaimana suatu peristiwa yang terjadi, bagaimana kalau ada surat perintah, itu bukan lagi OTT namanya. Tapi ya itu, kondisi 5 pimpinan. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya mohon maaf. Apa yang mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK? Ya, saya mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK. Saya ingin memberantas korupsi. Karena saya berlatar belakang sebagai penegak hukum. Saya ingin apa yang dicita-citakan oleh negara
untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu bisa tercipta, bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil hal itu bisa terjadi kalau kita mau. Dan untuk itu saya akan berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif dalam permasalahan seperti ini. Ada hal yang terjadi di eksekutif, tentunya kita berkoordinasi dengan presiden atau para menteri. Dan ada yang terkait dengan legislatif, tentunya kita akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR. Tidak serta-merta melaksanakan kekuasaan itu tanpa suatu aturan. Saya kira menjalankan itu harus sesuai dengan aturan. Kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan yudikatif dalam konteks suatu perkara yang diproses di persidangan, kemudian hakim sudah mengatakan cukup bukti dan dapat dibuktikan, tetapi ternyata menghukum tuntutannya rendah. Ini kan tidak sesuai dengan tujuan hukum. Saya kira begitu. Kemudian saya tetap a priori bahwa pencegahan itu dapat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.